الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. An-Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, lebih layak untuk diikuti perintahnya, bil mu'minina, bagi orang-orang iman, min anfusihim, daripada perintah diri-diri mereka sendiri, wa azwajuhu, dan istri-istrinya Nabi, ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka, wa ulul arhami, dan para kerabat, ba'duhum, sebagian dari mereka, aula bi ba'din, lebih layak untuk saling warisi, minal mu'minina, melebihi orang-orang iman, yaitu orang Ansar, wal muhajirin, dan orang-orang muhajir. Karena dzalika, semua itu, fil kitabi, dalam Lauhul Mahfuz, masturon, sudah ditetapkan. Kurang satu ya. Ud'uhum li abaihim. Ud'uhum, panggillah mereka, li abaihim, kepada orang-orang tua mereka. Huwa, yang seperti itu, aqsatu, lebih adil, indallah, di sisi Allah. Illam ta'lamu, apabila kalian tidak mengetahui, abahum, bapak-bapak mereka, fa yahwanukum fid dini, maka saudara-saudara kalian dalam urusan agama, wa mawalikum, dan mantan-mantan budak kalian, wa laisa alaikum junahun, dan tidak ada dosa bagi kalian, fima ahta'tum bihi, mengenai apa yang kalian keliru dalam mengucapkan nama ayah-ayah mereka. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi dosa terjadi ketika sengaja menisbatkan kepada selain orang tuanya. Wa kana Allahu, dan sesungguhnya Allah, ghafuran rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini terusan dari ayat kemarin, ketika dibatalkan mengenai tabanni, pendakuan anak atau pengangkatan anak, maka disempurnakan dengan perintah menisbatkan anak-anak itu kepada orang tua asli mereka, kepada bapak-bapak mereka. Menisbatkan kepada ibu juga boleh. Di fulan bin ibunya, begitu yang disebut ibunya, asal niatnya bukan untuk qadzaf. Ketika niatnya untuk qadzaf ya jadi dosa. Tapi kalau niatnya tidak untuk qadzaf, banyak sahabat-sahabat juga, ulama-ulama sebagian, yang dinisbatkan kepada ibunya di dalam nama-nama mereka. Seperti Ammar bin Yasir, dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan waiha ibna Sumayyah, kasihan anaknya Sumayyah, padahal Sumayyah ibunya bukan bapaknya. Kemudian Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam, ketika ada orang yang membunuh beliau, Sayyidina Ali mengatakan Bashir qatila ibni Safiyata,
beri kabar gembira kepada orang yang telah membunuh putranya Sofiyah. Sofiyah ibunya, bukan ayahnya, binar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, disebutkan juga, dinisbatkan kepada ibunya, Ibna Ummi Abd. Kemudian seorang sahabat, Surahbil, salah satu komandan perang di Syam, dinisbatkan pada ibunya, Surahbil bin Hasanah. Ismail ibnu Ibrahim, salah satu rawi di Muslim, dipanggil dengan Ibnu Ulayyah. Yang Ulayyah ini adalah ibunya. Ini nama-nama ini jadi contoh gitu maksudnya. Bagaimana penisbatan kepada ibu itu kalau niatnya bukan qadzaf atau penghinaan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dinisbatkan kepada ibu karena kita ragu ayahnya siapa atau menuduh berzina, ya bisa di qadzaf. Qadzaf itu ya, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanina jaldah. Maka menuduh perzinaan ini satu tindakan yang betul-betul dilarang dalam Islam. Makanya jangan mau ikut gosip. Di dunia ini zamannya gosip. Bahkan kasus-kasus perzinaan dan sebagainya dijadikan sebagai blow up di media-media sosial. Jadikan blow up di TV-TV ataupun podcast-podcast. Dan itu semuanya kalau diikuti ya jadi qadzaf semuanya jadinya. Karena orang bisa bebas dari qadzaf kalau mendatangkan saksi 4 orang laki-laki yang melihat langsung. Seperti ya, celak dimasukkan ke dalam wadahnya. Gimana caranya melihat itu? Hanya orang gila saja yang bisa terjadi seperti itu, hanya orang gila saja. Makanya jangan gampang-gampang menuduh orang melakukan perzinaan. Karena kita ya tidak tahu, kalau belum mendatangkan 4 saksi nggak tahu. Walaupun ada CCTV pun juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka mulut dijaga, jangan sampai kelihatannya diam-diam saja, tiba-tiba banyak dosa qadzaf berada dalam tanggungan kita. Wa illam ta'lamu aba'ahum fa ihwanukum fid din wa mawalikum. Kalau tidak diketahui orang tuanya ya dinisbatkan kepada mawalinya juga apa? Salim maula Abi Hudzaifah, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan dengan maula ini juga boleh. Allah, artinya Islam itu begitu menghargai kehormatan seseorang, menghargai privasinya seseorang, sehingga tidak boleh asal sebut, asal panggil, asal memberi julukan-julukan yang buruk-buruk. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi kezaliman, memberi gelar-gelar yang buruk itu kezaliman. Apalagi gelarnya itu bukan untuk pengenal, gelarnya untuk tankis, untuk menghinakan. Bukan tankis yang bayar, bukan. Tankis, penghinaan maka nggak boleh. Tapi kalau ta'rif nggak apa-apa, sebagaimana kalau sudah ngaji sampai daurah tahu itu al-a'raj, al-a'ma, al-a'war, al-a'mash, nama-nama ulama dikasih si pica, si pincang dan sebagainya. Kalau orang Arab biasa aja begitu. Tapi kalau di pondok ada orang mungkin matanya agak gimana dipanggil sniper, nah ini nggak boleh. Ini termasuk tanabaz bil alqab. Dosa. Ini malah ketawa, ini banyak pelaku berarti ini. La ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita.
An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Perintah-perintah Nabi lebih layak diikuti oleh orang-orang iman daripada keinginan-keinginan mereka sendiri. Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, murni bagian dari syafaqah sayangnya Nabi kepada umat. Tapi kalau apa yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Apa yang kita benci belum tentu buruk pada kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak perkara yang kita benci padahal baik buat kita. Berapa banyak perkara yang kita cintai tapi buruk untuk kita. Kebanyakan orang ya cinta main HP. Baik apa enggak main HP itu buat santri? Enggak, karena mengganggu konsentrasi. Dan mengganggu konsentrasi ini perkara yang sangat dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengajarkan ketika beliau sholat, bajunya bergaris-garis. Kemudian setelah saya sholat, bajunya minta dikembalikan kepada Abu Jaham. Rudduhu ila Abi Jaham. Kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Bukan baju garis-garis nggak boleh, bukan. Maksudnya Nabi ngajari kepada kita perkara yang mengganggu konsentrasi kita itu betul-betul harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Nabi sama sekali nggak terganggu, gempa bumi pun nggak terganggu. Ya, cuma ngajari pada umat. Apa yang mengganggu ibadah itu harus dijauhkan. Bagaimana dalam riwayat lain, alasnya Nabi dilipat oleh salah satu istrinya jadi 4. Hasilnya lipatannya 2, dilipat lagi jadi 4 lebih tebal. Maka Nabi bangunnya terlambat. Bukan karena kasurnya terlalu empuk terlambat, bukan. Tapi ngajari kepada kita. Ini kasur terlalu empuk, ini nanti mengganggu saya tahajud. Balikkan seperti biasa. Kita tanpa alas saja ya komat baru bangun. Makanya di pondok gak pakai kasur begitu. Ada pakai kasur bukan komat besoknya baru bangun. Jadi banyak perkara yang kita cintai tapi tidak bermanfaat untuk kita. Banyak perkara yang kita benci, ya atau nggak benci kali lah enggak ya, nggak suka, males, tapi bermanfaat untuk kita. Ngaji, ya, males rata-rata orang itu. Kalau memang ngajinya semangat sudah hafid Quran semua. Padahal tiap pagi 3 jam, malam 1 jam, kok nggak hafid-hafid? Nah, menunjukkan kan memang lebih banyak ke koperasinya daripada ngajinya. Muter-muter cari gorengan dan tawaf. La ilaha illallah. Makanya Nabi dalam satu hadis menggambarkan bahwa keadaan beliau dengan umat itu seperti orang yang sedang menyalakan api unggun. Ini dalam hadis Bukhari ada, dalam Muslim ada. Menyalakan api unggun. Ketika ada api unggun dinyalakan, maka mulai ada hewan-hewan kecil tuh, yang suka nabrak api itu. Mereka bergerumun, berebutan untuk masuk kepada api. Sudah dihalau, tetap ngotot masuk dalam api. Dan dalam sebagian syarah disebutkan, hewan-hewan yang suka nabrak-nabrak itu, suka nabrak lampu, kalau sekarang suka nabrak lampu itu memang Allah takdirkan matanya itu begitu lemah. Matanya itu lemah sehingga dunia itu selalu gelap. Lah ketika melihat cahaya lampu seperti melihat ada lubang keluar dari tempat yang gelap. Maka dia dengan begitu semangat menuju jalan keluar, ternyata itu jalan keluarnya nyawa dia. Nah, begitulah kadang-kadang orang itu. Penuh semangat penuh untuk menghancurkan diri dia sendiri. Makanya dikatakan dalam satu syair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau Allah, orang itu sudah tidak ditolong oleh Allah,
Dia hancur bukan karena dijatuhkan orang, hancur karena usahanya sendiri. Hancur karena tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dikasih tahu yang baik, ditolak, dijauhkan dari yang buruk, malah dicari-cari. Gampangannya ngomong, memang susah memberitahu kepada lalat bahwa bunga lebih indah daripada kotoran. Karena lalat itu ada bunga yang manis, yang wangi, nggak pernah datang dia. Lalat itu selalu ke tai, sampah dan sebagainya. Maka kalau orang itu dikasih tahu kok susah, ya ini memang lalat. Susah ngasih tahu lalat di pondok lebih bagus daripada di kontrakan. Susah ngasih tahu lalat baca Quran lebih bagus daripada ngelihat Instagram. Susah ngasih tahu lalat bahwa kalau sudah waktunya melakukan pernikahan jauh lebih baik daripada pacaran. Susah ngasih tahu lalat lebih baik tahajud sepanjang malam daripada tidur-tiduran. Nah, kita ini mau jadi lalat apa jadi manusia? Manusia berbau lalat. La ilaha illallah. Ini perlu hidayah. Biar senang mengerjakan kebaikan, jauh dari mengerjakan keburukan. Nabi pun sudah mengajari doanya itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu diantara doanya. Biar semangat mengerjakan yang baik, jauh dari mengerjakan yang buruk. Atau yang itu terlalu panjang mungkin nggak biasa didengar atau memang nggak menghafalkan. Yang biasa dengar habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah, ini sebagian besar hafal lah. Sebagian kecil juga nggak mau hafal juga atau hafal tapi nggak tahu artinya. Allahu akbar. Wa azwaju ummahatuhum. Dan ibu-ibu, istri-istrinya Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Maksudnya sebagaimana ibu tidak boleh dinikahi, maka istri-istrinya Nabi juga tidak boleh dinikahi setelah wafatnya Nabi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seluruh orang Islam ini walaupun mereka tidak ada hubungan darah dengan Nabi, tapi mereka diaku sebagai keluarganya Nabi. Maka dalam qiraah lain, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Qiraah lain itu ada begitu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak ditaati oleh orang-orang iman melebihi apa yang mereka inginkan dari keinginan mereka sendiri. Beliau adalah ayah bagi orang iman dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi orang iman. Jadi kita ini keluarga besarnya Nabi. Masa keluarga besarnya Nabi ngerokok? Cocok apa enggak kira-kira? Enggak. Jadi tanpa perlu neliti nasab panjang-panjang dengan banyak perdebatan, sudah diakui semua kok sebagai keluarga Nabi. Sebagaimana kita juga diakui sebagai keluarganya Nabi Ibrahim. Nas Quran. Millata abikum Ibrahim wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi kita juga diakui sebagai keluarganya Nabi Ibrahim. Ini saudaraan dengan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail siap mengorbankan dirinya untuk Allah,
kita juga harus siap mengorbankan nafsu kita, meninggalkan ngantuk kita untuk ridha Allah. Insyaallah semua niat. Sebaliknya, walaupun ada hubungan darah, tapi kalau tidak ada hubungan agama, maka nanti di akhirat tidak diakui itu. Sebagaimana jelas ada hubungan darah. Nabi Nuh dengan putranya Kan'an ada hubungan darah. Tapi karena tidak ada hubungan agama, dibatalkan itu oleh Allah. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Karena amalannya enggak sama, agamanya enggak sama, walaupun darahnya sama, enggak ada nilainya. Sebaliknya, walaupun darahnya enggak sama, tapi agamanya sama, amalannya sama, maka dijadikan keluarga. Dalam hadis juga ada, Alu Muhammadin kullu taqiyyin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Muhammad adalah semua orang yang takwa dari umat Muhammad. Semoga termasuk kita semua. Memang ya, nasab itu ada nilainya, tapi dia bukan satu-satunya nilai. Dan menceritakan nilai nasab itu ada sesuatu yang menyusahkan banyak orang, karena orang yang sudah lahir gak bisa ganti nasab dia. Masa sudah lahir kemudian suruh bilang, gara-gara bapakmu gak mulia, kamu masuk lagi ke perut ibu sana, cari bapak yang mulia dulu. Ya gak bisa. Jadi nargib urusan nasab ini omong kosong jadinya. Jadi yang ditargib itu urusan agama yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang takwa. La fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li abyada ala aswada, wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Orang Arab tidak ngungkuli orang Ajam tidak lebih hebat dari orang Arab. Yang menjadikan mereka lebih hebat satu daripada yang lain adalah ketakwaannya. Siapa yang lebih takwa, itulah yang lebih mulia. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua dari Nabi Adam dari tanah, semuanya sama jadinya. Di sisi Allah sama, yang bedakan takwanya. Maka kalau pengen bersaing, bersainglah urusan takwa. Insyaallah semua niat. Salatullah